Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Luki Fatonah, NPM C1C 020161. Baiklah teman-teman, kembali lagi di video saya ini, yaitu video review materi akuntansi keuangan 2. Nah, baiklah, dalam video-video sebelumnya kita telah membahas mengenai current liabilities dan juga confident liabilities. Nah, baiklah teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi non-current liabilities. Nah, jadi akun yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang. Yang pertama itu ada hutang obligasi. Yang kedua, hutang wesel jangka panjang. Nah, jadi non-current liabilities kesepakatannya tidak disebut sebagai liabilitas tidak lancar, tapi kita menyebutnya sebagai liabilitas jangka panjang. Kalau yang dikatakan liabilitas jangka panjang, berarti kewajiban perusahaan saat ini berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan dalam masa yang akan datang dalam waktu dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Kemudian kita yang jadi patokan adalah mana yang lebih panjang antara 1 tahun kalender atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Jadi itu yang menjadi patokan untuk periodenya. Jadi yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang yaitu hutang obligasi, long term notes payable, mortgage payable, pension liabilities, lease liabilities. Dalam penerbitan obligasi nanti ada istilahnya bond kontrak atau bond indentur. Kemudian dalam sertifikat nanti akan mempresentasikan adanya janji, maka sering juga disebut obligasi sebagai bentuk dari notes payable. Janji yang akan dilunasi itu ada 2, yaitu yang pertama sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo. Nah, ini adalah sebesar nilai nominalnya yang tercantum pada sertifikat obligasi.
Kemudian selanjutnya yang kedua. Jadi kita akan membayar sejumlah uang secara periodik dalam bentuk bunga. Penerbitan obligasi itu digunakan ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana yang besar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 keunggulan pendanaan menggunakan obligasi daripada saham. Yang pertama, tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Yang kedua, adanya penghematan pajak. Yang ketiga, earning per share-nya menjadi lebih tinggi. Kemudian ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi yang menyertakan adanya jaminan. Yang kedua, obligasi hanya dilunasi oleh penerbitannya hanya 1 kali atau term. Kemudian pelunasan obligasinya tidak hanya 1 tanggal atau biasa disebut dengan serial. Selanjutnya, obligasi yang memiliki hak bagi penerbit obligasi untuk melunasi hutang obligasinya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo atau callable bonds. Yang ketiga, obligasi yang memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham biasa atau convertible bonds. Selanjutnya, yang keempat, registrant and bearer, yaitu obligasi tercatat. Nah, yang terakhir, income bonds obligasi, yang pembayaran bunganya baru akan dilakukan perusahaan kalau perusahaan itu memperoleh laba. Jadi, bagaimana kita menilai obligasi kita pada saat kita mencatat ketika obligasi diterbitkan? Nah, yang menentukan harga jual dari obligasi itu, yang pertama, 1. Supply and demand, permintaan dan penawaran. Yang kedua, relative risk. Yang ketiga, kondisi pasar. Yang keempat, kondisi ekonomi dari suatu negara. Kemudian, untuk menentukan beberapa harga dari suatu obligasi, ada 3 cara. Nah, yang pertama, kalau dalam sertifikat obligasi sudah disebutkan berapa harga jualnya, maka pakai langsung harga jual sebagai harga yang akan dicatat. Yang kedua, kalau dalam informasinya itu tidak disebutkan berapapun harga jualnya, maka cara untuk menentukan selling price adalah dengan melakukan present value, cash value, dan bunga yang dibayarkan secara value. Selanjutnya, ada beberapa istilah terkait dengan obligasi. Yang pertama berhubungan dengan tingkat bunga, yaitu state, coupon, or nominal rate. Itu tingkat bunga yang tertera dalam bond indentur, digunakan untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik.
Selanjutnya itu ada market rate or of the fifth year, yaitu tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor. Selanjutnya kita masuk ke amortisasi. Jadi amortisasi itu adalah selisih dari selling price dengan nilai nominal, itulah jumlah yang harus diamortisasi. Jadi diamortisasi itu artinya perusahaan akan menghitungkan berapa yang akan dialokasikan untuk penambah bond payable secara periodik, atau berapa jumlah yang akan mengurangi secara periodik kalau dia bond payable, sehingga nanti carrying amount pada saat jatuh tempo, baik itu premium atau diskon, maka pada saat jatuh tempo carrying amount-nya harus sama dengan nilai nominal. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya atau review materi dari saya mengenai non-current liabilitas. Jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.